Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan duduk kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang sholat subuh mendapat persaksian daripada para malaikat. Apalagi sholat subuhnya berjamaah di masjid, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Udah habis sholat subuh berjamaah disaksikan malaikat. Ini mudah-mudahan malaikat masih duduk bareng sama kita. Kenapa masih duduk bareng sama kita? Karena selesai para malaikat menyaksikan kita menyembah Allah dalam sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilm, mencari ilmu agama atau menuntut ilmu agama. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, orang yang menuntut ilmu agama hafat al-malaikatu ajnihataha. Para malaikat yang di langit, para malaikat yang di bumi, yang sedang mencari orang-orang yang mendapat ridho dari Allah, saat itu langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu agama. Hafat ajnihataha, sayapnya ditebarkan kepada orang yang duduk mendengarkan nasihat ilmu agama. Apa makna sayap malaikat ditebarkan kepada kita? Sayap malaikat itu bermakna rahmat Allah, kasih sayang Allah. Artinya kita duduk di majlis taklim seperti ini, kasih sayang Allah, curahan rahmat Allah turun lebih deras daripada hujan yang sangat lebat. Tadi malam hujan kan ya? Hah? Kayaknya pulau kecil hujan, sini enggak? Saya juga ngira-ngira buka pintu tadi mau kemari basah, alhamdulillah hujan ya. Sini hujan enggak ya? Enggak tahu kali. Hah? Itu pernah kita ngalamin hujan lebat Bapak Ibu. Curahan rahmat Allah kepada orang yang duduk di majlis taklim seperti ini melebihi hujan yang amat deras. Artinya apa? Allah sangat sayang, Allah sangat perhatian kepada kita saat ini, orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Ridhon bima yatlub, dan Allah ridho apa yang kita cari pada pagi hari ini. Kira-kira pagi ini kita nyari apa nih Pak? Bapak, nyari apa kira-kira? Hah? Nyari ilmu apa kopi gratis kira-kira? Ada kan Pak Haji? Insyaallah. Oke. Apa yang kita cari? Cuman dasarnya nyari ilmu Ibu. Dasari dulu. Saya datang sholat niat, sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Para malaikat mengitari saf-saf kita, menyaksikan kita sholat subuh berjamaah. Firman Allah Ta'ala, kana mashhuda, sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Malaikat itu sama kayak pegawai pabrik Bapak Ibu. Ada malaikat shift siang, ada malaikat shift malam. Pergantiannya malaikat shift siang dan shift malam adalah di waktu subuh. Yang malam naik, yang siang turun. Kapan pergantian shiftnya? Di waktu subuh. Tadi waktu kita sholat subuh. Jadi yang naik bawa laporan kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah jamaah masjid Nurus Salam, pimpinan Haji Bambang Budiono, Bulan bin Bulan. Ini semua namanya ada nih. Malaikat yang naik, malaikat yang turun, yang mencatat amal kita per hari, diawali amal catatan kita dengan sholat subuh berjamaah. Ya.
Nah, entar shiftnya kalau pergantian malam itu antara asar sampai maghrib. Asar sampai maghrib. Itu sebelum azan maghrib, ya, malaikat pergantian lagi. Yang malam turun, yang siang naik. Jadi gelombang malaikat pada saat ini yang naik bawa catatan kita sedang beramal soleh, yang turun juga nyatet awal mula catatan kita dalam harian juga sedang beramal soleh. Mudah-mudahan mati kita juga kelak besok dalam keadaan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ditugasi oleh Pak Haji Bambang tentunya mewakili pengurus untuk menyampaikan tema pada pagi hari ini tentang bahayanya penyakit hati. Bahayanya penyakit hati. Apa aja itu yang namanya penyakit hati? Ini kan kalau namanya juga penyakit ya Pak. Penyakit berarti harus ada obatnya. Penyakit hati ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Enggak ada yang dikira nih. Memang suaranya enggak kayak Muammar ya. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit marad. Maradun bahasa Arab artinya sakit, penyakit. Di dalam hati mereka siapa? Orang-orang munafik. Siapa Pak? Munafik. Bukannya tambah sembuh. Kalau hati orang munafik mah nggak bakalan tambah sembuh. Fazadahumullah. Penyakit tersebut makin hari ditambah oleh Allah. Na'udzubillahi min. Itu penyakit yang ada di hati orang-orang munafik makin hari bukan makin baik, tapi makin sakit, makin sakit, makin sakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah terus penyakit dalam hati orang-orang munafik. Penyakit apa yang Allah berikan ke hati orang-orang munafik? Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, hatinya orang munafik selalu riya. Na'udzubillah. Apa itu riya? Suka pamer. Riya itu kalau kita belajar bahasa Arab, ro'a itu artinya melihat. Segala sesuatunya pengen dilihat sama orang. Makanya bahasa agama setiap ibadah perbuatan yang pengen dilihat sama orang namanya riya. Ya, ini kadang-kadang orang Indonesia nih jadi nama nih. Ada Ria Irawan. Riana. Ibu ada nggak tuh nama anaknya Ria Bu? Ria. Jangan Ibu ya. Kalau mau Ria, ya Pak tambahin nih misalnya Riana. Tapi panggilnya jangan Ria, panggilnya Nana. Karena kalau kita lihat dalam bahasa agama, Ria ini adalah penyakit hati orang-orang munafik. Na'udzubillahi min. Kerjaannya maunya dilihatin orang. Sedikit agak lumayan, tapi bahaya juga, yaitu sum'ah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah sami'un mendengar, basir melihat. Sum'ah sami'ah berarti dengar, artinya dengar. Apa maksud penyakit hati sum'ah? Perbuatannya, pekerjaannya pengennya didengar orang, diceritain sama orang. Itu namanya sum'ah. Apa sum'ah Bu artinya? Pengen didengar orang. Terus ada penyakit yang lainnya namanya hasad. Hasad, apa hasad? Dengki. Ya, hasad bahasa agama dalam Al-Falaq ya. Wa min syarri hasidin idza hasad.
berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang dengki apabila ia berbuat dengki. Ini adanya di hati orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan. Yang keempat adalah ujub. Ujub. Nah, kalau pakai doma, ain doma, ujub artinya bangga. Apa bangga? Bangga atau nggak bangga? Merasa agung, merasa agung, merasa besar nih. Baru merasa doang. Namanya ujub, bangga diri. Tapi kalau pakai fathah bagus, ajib. Misalnya ntar abis ngaji ada kopinya, ajib. Apa arti ajib? Bagus, enak. Bagusnya untuk yang lain, bagusnya untuk yang lain. Kalau bagusnya untuk diri kita sendiri, ngerasa bagus, namanya ujub. Kalau untuk yang lain namanya ajib. Kayak Pak Ketua kita mimpin jamaah, ajib, ya kan? Gini hari orang bisa dikumpulin segini banyak sama Pak Ketua. Ini pahalanya semua nyetor sama Pak Ketua nih. Pak Ketua menang banyak. Jangan lihat enaknya, bebannya tanggung jawabnya juga besar. Kalau ngitung enak kan enak. Siapa yang sholat atas perintah Pak Ketua, kebijakan Pak Ketua kita semua setor pahala ke Pak Ketua kita. Berapa orang nih kali? Nggak kurang pahala kita dapat. Apa yang ada dalam diri kita, pahala yang kita punya disetor kepada Pak Ketua. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrul fa'ilihi. Tuh, semua gini banyak setor sama Pak Ketua. Tapi Pak Ketua khusus entah setor sama saya. Pulang ngaji Pak Ketua setor sama saya. Ya. Paham kan kira-kira? Berarti kagak tidur gua aja nih. Kalau yang paham enggak tidur. Ya. Tuh kalau ke orang lain namanya ajib. Orang lain bagus, Pak Ketua kita bagus kerjanya, kita jempolin. Tapi Pak Ketua nggak boleh. Saya namanya ujub. Tuh. Kalau kebaikan kita merasa diri kita, berarti namanya kalau kita merasa orang lain berbuat baik, itu ajib. Bedanya fathah sama doma, ya Pak ya. Itu baru dalam tingkat perasaan. Tapi kalau sudah dalam tingkat perbuatan, perkataan, ditampakkan, didohirkan, namanya sombong. Namanya apa? Sombong. Bahasa agamanya apa? Takabur. Ya, takabur. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 5 penyakit hati yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Berarti orang yang Islam, orang yang beriman tidak boleh di dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit yang diberikan Allah kepada orang munafik. Saya kok kering tenggorokannya kayak bulan puasa. Mohon maaf Pak ya. Kalau Bapak ada airnya, ayo minum bareng-bareng Pak. Bismillah. Ibu-ibu ada? Yang puasa jangan minum. Batuk. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ini penyakit hati Allah hanya berikan kepada orang-orang munafik. Maka di sini saya bacakan kitab karangan ulama besar, wali besar ya, yaitu Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi ya. Beliau wafat tahun 373 Hijriah, 373 Hijriah. Zaman 300 Hijriah.
Hijriah. Sekarang zaman berapa Pak? 1444 ya? 43 udah berapa abad nih kitabnya? Ya. Berapa abad tuh? 14 kurang 3 ya? 1000. Sudah 1100 Bapak Ibu sekalian, ini usia ini kitab. Ulamanya wafat 300 Hijriah. Nabi pesan sama kita kalau belajar agama kepada ulama, pengarang kitab-kitabnya harus kita pelajarin yang hidup 1 sampai 300 Hijriah. Kenapa? Karena Nabi berpesan kepada kita, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi. Nabi wafat umur 63, ya, 63, ya. Itu di zaman 11 Hijriah kalau kita hitung. Karena tahun Hijriah ada di zaman Sayyidina Umar. Dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah, dihitung itu 1 Hijriah. Dan Nabi meninggal kalau dihitung itu 11 Hijriah. Para sahabat itu sampai 200 Hijriah masih ada yang hidup. Sayyidina Anas bin Malik itu masih ada yang hidup 200 Hijriah, ya. Jadi orang-orang yang hidup 100 sampai 200 Hijriah ngajinya sama para sahabat. Kalau orang-orang yang hidup 100 Hijriah ngajinya langsung sama Rasulullah. Karena Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Orang-orang yang 300 Hijriah ngajinya sama muridnya para sahabat. Ya. Kalau saya bingung ya Pak, saya gambarin begini. Nabi itu masa belajarnya murid-muridnya Rasulullah, para sahabat 100 Hijriah. 200 Hijriah itu namanya tabi'in, orang yang mengikuti para sahabat. 200 sampai 300 Hijriah itu namanya tabi'ut tabi'in. Sahabat udah gak ada yang hidup. Kayak Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah. Imam Hanafi paling tua 80 Hijriah. Ketemu dengan sahabat Anas bin Malik, ketemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Tuh. Punya murid Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Kita harus ngaji orang yang ketemu dengan para sahabat. Karena Nabi janjikan sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti zaman para sahabat. Ya, berarti zaman 1 sampai 300 Hijriah. Nah, Syekh Muhammad Nasr bin Muhammad ini hidup meninggal di tahun 373 Hijriah. Berarti dia masih dalam kurun waktu tabi'ut tabi'in yang dijanjikan oleh Nabi sebaik-baik zaman. Arti sebaik-baik zaman apa? Kemurnian Islam. Belum ada campur tangan politik, belum ada kepentingan nafsu pribadi, kelompok, kerajaan dan sebagainya. Jadi ilmu hadis yang lahir di zaman itu semurni-murninya hadis. Kalau udah zaman kemarian 400, 700, 800, apalagi kita zaman 1400, ya. Kalau kata Sunan Kalijogo nih zaman akhir. Kan lagunya begitu, Kalijogo ya. Zaman wis akhir, negeri ini jungkir. Ini bentar lagi nih negeri mau jungkir nih. Namanya zaman akhir. Waduh kacau deh. Ya, ustadznya aja doyan duit tuh. Haji ya, ustadznya doyan duit, keren banget. Ya. Wah, umatnya apa lagi? Entar males, entar rajin. Ya. Maka sebaik-baik keilmuan di dalam Islam 1 sampai 300 Hijriah. Maka kita harus bertaklid mengikuti para ulama yang hidup di zaman 1 sampai
sampai 300 Hijriah. Nah, saya bacakan ulama yang hidup di zaman 300 Hijriah. Berarti beliau ngaji sama para sahabat, ketemu para sahabat para tabi'in, ketemu Imam Syafi'i, ketemu Imam Hambali, ketemu imam-imam besar. Mungkin jamaah ada yang ketemu Imam Syafi'i langsung ada? Nggak ada. Kalau mau ketemu Imam Syafi'i, kepul kecil aja ada namanya Kongpi. Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Sekarang riya itu bahaya. Tidak ada riya di hati kaum mukminin. Bagaimana kalau ada kaum mukminin yang hatinya ada riyanya? Na'udzubillahi min. Ingat tuh, kalau riya itu segala amalannya pengen dilihat orang. Ini sangat berbahaya. Makanya dalam ibadah yang Allah tuntut, mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Ya Allah. Ini bukan corona Pak, bukan. Mengkurang ngopi aja. Mukhlisina lahuddin, ikhlas menjalankan agama. Harus karena Allah. Kita sholat harus karena Allah, jangan karena Pak Haji Bambang. Kita sholat harus karena Allah, jangan karena suami. Begitu juga suami sholat, jangan karena mertua, jangan karena bos, jangan karena atasan. Harus kita melaksanakan ibadah lillahi. Karena kalau orang yang ibadah karena Allah, dia akan mendapatkan Allah. Apa arti mendapatkan Allah? Akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, Allah ridho sama dia, dan orang tersebut ridho sama Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha abada. Ya. Maka sifat riya ini harus dihilangkan. Jangan sampai kita ibadah karena yang lain. Ya, itu namanya riya. Lantas bagaimana untuk mendeteksi kalau ada riya? Yang namanya penyakit hati ini bahayanya kalau nanti nggak berasa, awalnya nggak terasa. Di saya sholat riya apa enggak sih? Pengen dilihat orang apa enggak sih? Ya, ini nggak berasa. Karena setan semuanya hasil dari tiupan setan. Setan masuk lewat pori-pori kita, ia jadi majredam, jalan melalui aliran darah, maka dia bersemayam di dalam hati, menguasai hati kita. Kalau hati kita sudah dikuasai setan, segala ibadah kita itu bukan karena Allah lagi. Sedikit-sedikit nggak akan terasa. Nah, bagaimana cara mendeteksi agar kita tahu bahwa ada penyakit di dalam hati kita, penyakit hati, ya? Maka sebelum kita melaksanakan apapun, Rasulullah perintahkan fabda'u bismillah. Mulailah dalam melaksanakan pekerjaan ibadah maupun bukan dengan membaca bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau tidur bismillah, mau sholat, mau ibadah, baca Apa arti bismillah? Dengan menyebut, berarti kita mengingat namanya. Kalau kita sebelum melaksanakan apapun mengingat namanya, maka setan tadi yang masuk lewat aliran darah, lewat pori-pori kita, di hati kita ingat Allah, setan ini kabur cepat-cepat. Kenapa? Inna syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan lemah ketika disebut asma